Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para wargi sadayana, sahabat YouTube semuanya. Ini kita sekarang sedang di salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Kuningan, yaitu Taman Purbakala Cipari, Pak ya. Nah, saat ini saya bersama Pak Rohimat sebagai juru pelihara di Taman Purbakala Cipari ini. Nah, sahabat, inilah Taman Purbakala. Saat ini saya berada di tempat apa ini, Pak? Namanya tempat ini yang dinamakan Batu Temu Gelang. Yang mana Batu Temu Gelang ini susunan batu yang melingkar, digunakan sebagai tempat berkumpul bermusyawarah pada masa itu. Jadi inilah tempat musyawarahnya, betul. Tempat duduk, tempat berkumpul, ya Pak ya? Ya betul. Nah, kemudian di atas sana itu ada apa, Pak tuh? Oke. Ada altar. Yang mana di atas sana? Ya. Itu yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Yang mana altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak. Salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum, digunakan sebagai tempat untuk upacara persembahan terhadap arwah nenek moyang. Iya. Jadi tempat beribadah lah ya, kalau kita mah ya. Betul, ya. Ya. Jadi biasa sekarang ini masih digunakan atau tidak, Pak? Sekarang ini? Sekarang sudah tidak digunakan, Pak. Sudah tidak digunakan ya. Jadi Museum Situs Taman Purbakala Cipari di sini awalnya merupakan lahan pertanian, Pak. Lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak sama sekali. Lahan ini digunakan oleh masyarakat yang di Cipari ini untuk bercocok tanam. Iya. Adapun awal penemuan itu pada tahun 1971. Ya. Lahan pertanian yang ada di Cipari ini digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar Cipari ini. Dan ada salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya, yang mana Pak Wijaya awalnya menemukan sejenis batuan di tempat ini. Ya, batuan apa, Pak, yang pertama kali ditemukan, itu, Pak? Batuannya batuan yang berbentuk lebar, dan ternyata batuan itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Yang mana dengan adanya kesamaan batuan yang ditemukan di Cipari sama di pameran kepurbakalaan, temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972, itu dengan ditemukannya peti kubur batu yang ini. Oh, peti kubur ya. Makanya. Nah, inilah peti kubur. Jadi batu yang pertama kali ditemukan oleh seorang petani, Pak ya? Ya, awalnya itu. Pak siapa namanya? Pak Wijaya. Pak Wijaya. Inilah batu yang disebut dengan peti kubur batu. Peti kubur batu ya. Yang mana peti kubur batu yang ada situs Taman Purbakala Cipari ini salah satu temuan pada tahun 1972 waktu penggalian percobaan. Oh, percobaan. Ya. Adapun fungsi dari peti kubur batu yang ada situs Taman Purbakala Cipari ini digunakan manusia-manusia prasejarah atau manusia praaksara sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat. Iya. Setelah ditemukan peti kubur yang pertama di situs Purbakala Cipari ini, temuan tersebut itu ditindaklanjuti, dilaporkan ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Purbakala Peninggalan Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian total. Adapun penggalian total yang puncaknya pada tahun 1975 yang digali oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu mahasiswa UGM Yogyakarta. Adapun temuan-temuannya pada tahun 75 itu temukan kembali peti kubur yang kedua, Pak. Ini tahun 75. Ya. Jadi inilah peti kubur yang kedua yang ditemukan pada tahun 75, Pak ya. Ini sudah diteliti oleh tim dari arkeolog Jakarta dan dari mahasiswa UGM. Betul, Pak. Penggaliannya itu ya. Jadi setelah tadi yang sebelah sana tahun 72, ini 75. Nah, adapun benda-benda yang lainnya itu seperti di sini ada kapak-kapak batu, ada gelang-gelang batu, ada juga ditemukan gerabah-gerabah dan juga kapak perunggu. Iya. Dari dalam sini, Pak? Ada sebagian di dalam peti kubur batu ini.
Jadi ada sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu ini. Ya. Adapun kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purbaka Cipari ini, itu salah satu peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru, Neolitikum. Neolitikum. Yang mana Neolitikum salah satu masa manusia udah mengenal bercocok tanam. Iya, iya, Jadi iya. tidak nomaden lagi, Ya. tidak berpindah lagi, ada indikasi udah menetap dengan cara bercocok tanam. Bercocok tanam. Adapun fungsi kapak batu, itu hasil penelitian ada 3 fungsi. Yang pertama untuk bekal kubur dengan sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu ini. Ya. Yang kedua untuk benda-benda upacara mengajukan kepercayaan, dinamisme percaya terhadap benda. Betul, betul, betul. Yang ketiga digunakan untuk alat. Sesuai dengan masanya, Neolitikum masa bercocok tanam untuk alat-alat pertanian. Altar pertanian ya. Juga selain kapak batu, di situs Purbaka Cipari ini ada ditemukan gelang batu. Gelang batu. Yang tadi di museum itu Pak ya. Yang mana gelang batu itu salah satu fungsinya untuk perhiasan Pak. Ya, jadi disinilah semua penemuan-penemuan itu disimpan Pak ya. Disimpan di dalam museum di sana. Ya. Oke. Sahabat sekalian, saat ini kita berada di batu altar bersama Pak Ruhimat. Mohon penjelasannya Pak tentang batu ini Pak. Lokasi yang ada di depan kita ini, Ya. ini yang dinamakan batu altar atau altar batu, atau bisa juga disebut punden berundak. Punden berundak. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak, yang mana salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum digunakan sebagai tempat untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya. Ya. Di atas sana ada batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya. Tuh. Itu yang dinamakan dolmen atau batu meja. Dolmen ya. Ini yang batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya, yang dinamakan dolmen atau batu meja. Ya. Salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan sesaji. Sesaji, ya. Dan juga di altar ini ada batu yang berlubang, Pak. Nah ini. Kalau Ini yang lubangnya apa ini banyak, Pak? ini dinamakan batu dakon. Batu dakon. Betul. Sedangkan yang lubangnya satu, yang di bawah sana. Di sana Oh itu iya ada. lubangnya satu. Ya lubang satu itu ya. Itu dinamakan lumpang batu. Lumpang. Lumpang. Lumpang batu. Jadi kalau lubangnya satu dinamakan lumpang batu. Lumpang batu. Kalau lubangnya banyak dinamakan dakon. Batu dakon. Batu dakon. Dakon itu artinya apa sih? Jadi, dakon itu intinya batu yang berlubangnya banyak. Berlubang banyak ya. Dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi. Digunakan untuk menumbuk, meracik dan meramu pada masa-masa itu. Oh. Nah ini batu dakon, sahabat. Nah ini batu dakon nih. Terus ada lagi nggak Pak yang Nah itu tuh lubang ini apa nih Pak? Ini sama. Jadi kalau yang lebih dari satu itu Batu dakon. Ya, Ini 3 Pak ya? 3. Tuh 2, 3 nih 3. Jadi inilah altar itu puncaknya adalah batu yang besar ini Pak ya? Ya, lokasi ini Pak. Semua. Oh ini altar itu Lokasi semuanya. ini yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Punden berundak. Ini puncaknya satu batu yang ada di sini nih. Jadi kalau batu yang berdirinya itu yang dinamakan batu menhir Pak. Batu menhir. Fungsinya batu menhir itu untuk Batu menhir adalah batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak sedikit berbukit. Itu difungsikan untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyangnya. Ya. Mengajukan kepercayaan animisme percaya terhadap arwah nenek moyang. Betul. Jadi yang ada di lokasi taman ini semua peninggalan zaman batu besar megalitikum yang fungsinya berbeda-beda seperti kubur batu, tempat penguburan penyimpanan mayat, altar batu ataupun yang berundak digunakan untuk upacara persembahan, dolmen atau batu meja digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sesaji, lumpang batu dan batu dakon untuk tempat menumbuk meracik saja obat-obatan Pak. Iya. Sedangkan yang di bawah sana batu yang melingkar itu yang dinamakan batu temu gelang. Batu temu gelang itu untuk berkumpul Pak ya? Bermusyawarah. Itu ada 2 Pak ya? Ya betul. Ada satu sebelah sana, satu lagi ada 2 ya? Sama aja ya? Itu batu temu gelang juga. Temu gelang. Sebagai tempat berkumpul bermusyawarah. Suatu cara hidup manusia yang dikatakan udah maju ke modern Pak. Jadi bukan nomaden lagi Pak ya? Tidak modern lagi. Nah ini juga Pak ada lubang-lubangnya Pak ini? Sama.
Batu dakon ya. Jadi secara garis besar, Museum Situs Taman Purbaka Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Dilanjutkan dengan penggalian total oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA bersama mahasiswa UGM Yogyakarta pada tahun 1975. Adapun pembangunan gedung museum untuk menyimpan dan menampung benda-benda temuan, maka dibangunlah gedung museum yang ada di situs Taman Purbaka Cipari ini tahun 1976. Adapun peresmian Museum Situs Taman Purbaka Cipari diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayyip. Adapun benda-benda yang di dalam tadi ada kapak batu, gelang batu, benda-benda gerabah, dan juga ditemukan alat-alat dari perunggu. Sehingga menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami dua masa zaman. Dua masa peralihan, akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. 3000 tahun yang lalu. Di sini menunjukkan pernah ada peradaban kehidupan manusia. Dan jenis manusia yang ada di situs Taman Purbaka Cipari ini jenisnya Homo sapiens. Homo sapiens. Homo yang udah cerdas, udah maju, udah. Iya, baik Pak. Batu menhir ya? Boleh? Ya, boleh ya. Nah, kita sekarang akan masuk atau naik ke batu menhir, sahabat. Sama juga tadi yang ada di sana ya, batu altar. Jadi ini lebih tinggi. Aduh, lebih besar lagi batunya. Wih, lumayan Pak. Nah, inilah batu menhir. Jadi sekarang kita berada di salah satu cagar budaya peninggalan zaman batu besar Megalitikum. Inilah yang dinamakan batu menhir. Batu menhir ya. Berada di salah satu cagar budaya peninggalan zaman batu besar Megalitikum. Inilah yang dinamakan batu menhir. Batu menhir adalah batu kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi itu berbukit. Itu salah satu fungsinya digunakan untuk pemujaan, mengajukan kepercayaan animisme, percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya. Jadi semua yang ada di lokasi taman ini merupakan peninggalan zaman batu besar Megalitikum, sedangkan yang ada di dalam museum itu peninggalan Neolitikum dan masa perundagian atau perunggu. Menggambarkan keberadaan situs Taman Purbaka Cipari sebelum ditemukan benda yang merupakan lahan pertanian. Ini sebelumnya seperti ini Pak ya? Ya. Dari luas 7.000, baru 2.500. Nanti kita buka sebentar. Ini, Pak. Oh iya ya. Awalnya seperti ini Pak ya? Jadi lahan pertanian ya? Kalau ini market yang sudah jadi sekarang. Iya. Market seperti ini. Setelah di eskapasi ya? Saya eskapasi, ya. Dibikin marketnya. Seperti ini. Kalau ini? Ini proses waktu penggalian, penemuan benda atau eskapasi, yang merupakan temuan-temuan benda menunjukkan posisi otot benda. Ini penempatannya, fotonya Pak. Oh iya. Ini waktu proses foto penggalian, ini penempatannya. Jadi mungkin ya seperti inilah ya. Ya, ini semacam tungku api ya Pak ya? Ya, Diprediksi seperti itu. Posisi Pak, posisi. Oh ya, posisi temuannya ya. Posisinya. Ada kapak batu, kemudian ada gerabah-gerabah Pak ya? Gerabah. Ini gerabah-gerabah yang ada di situs Purbaka Cipari ini. Yang mana gerabah-gerabah ini waktu diketemukan sudah pecah.
Oh, pecah ya. Kalau direkonstruksi ulang, disambung ulang, seperti salah satunya ada yang dinamakan kekep, itu sebagai penutup Pak. Penutup ya. Ya mungkin identifikasi di belakang Pak ada. Itu yang putih itu itunya ya, lemnya ya. Jadi yang putih ini tambahan Pak. Oh, tambahan. Melengkapi. Oh Jadi, iya. berhubung waktu proses ekskavasi atau penggalian ini tidak utuh, Ya. maka dilengkapi waktu Dengan rekonstruksian penyambungannya. yang putih itu ya. Dan secara global, gerabah-gerabah yang ada di situs Taman Purwakarta Cipari ini digunakan untuk alat-alat sehari-hari atau alat rumah tangga. Alat rumah tangga. Oke. Pak, ini ada semacam tulang Pak, Ya. kerangka kijang itu. Ini memang kerangka kijang ditemukan di situs Purwakarta Cipari ini, tapi bukan hewan purba Pak. Oh, bukan dalam purba. Hewan baru yang Anda kesini. Oh. Jadi tidak dimasukkan ke museum. Tidak, sekarang disimpan di Museum Sri Baduga Bandung. Oh iya. Kapak batu ini Pak ya. Ini kapak batu, ini Tempat sayur. gerabah. Jambaran. Oke, jambaran. Ini masih Kapak-kapak batu. perkapakan ya Pak ya. Kapak batu ini. Nah, ini gelang Pak. Ini Gelang batu. sisa gelang batu yang ditemukan di situs Purwakarta Cipari ini. Tapi memang ada yang masih utuh juga Pak. Ini gambaran manusia waktu itu seperti ini Pak ya. Ini hanya diperkirakan. Diperkirakan. Jenis manusianya seperti ini. Soalnya waktu proses penggalian atau ekskavasi di situs Purwakarta Cipari ini, walaupun ditemukan peti kubur batunya, tapi di dalamnya tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia purba atau manusia prasejarah. Ya. Karena salah satu faktor Cipari ini keasaman tanahnya tinggi. Oh, jadi mungkin lapuk ya Pak ya? Sudah lapuk dia. Ini posisi semua benda-benda yang ada di situs Taman Purwakarta Cipari ini. Tapi ini udah batunya udah batu ini ya Pak ya? Ini jenis-jenis batuan yang ada di situ, ada batuan obsidian, Obsidian, ada batuan kalsedon, ada batuan ya seperti itu jenis batuan. Nah, ini kapaknya seperti ini. Kapak. Gerabah. Ini gelang batu yang masih utuh Pak. Ya, ini masih sempurna Pak ya. Sempurnanya. Nah, ini kalau ini perunggu Pak ya? Nah, dengan adanya temuan perunggu ini menunjukkan adanya peralihan, perpindahan massa dari batu ke massa perundagi atau perunggu Pak. Ini sama gerabah-gerabah yang ditemukan. Ini foto waktu proses penggalian. Oh, awal. Batu. Oh, ini nah inilah Sebelah timur ini Pak. yang itu yang di atas itu Pak ya. Awalnya seperti itu. Jadi memang ini lahan pertanian Pak ya. Lahan pertanian. Lahan pertanian ditemukan oleh seorang petani dan akhirnya digali, dieskavasi. Nah, itu. Ini asli semua Pak di sini. Oh, ini gelang batu deh. Ini awalnya ini. Oh, dari sini. Oh, awalnya. Sahabat sekalian, itulah tadi sejarah singkat yang dijelaskan oleh Pak Ruhimat. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi tentang Taman Purbakala Cipari. Semoga ini menambah wawasan bagi kita sekalian dan semakin kita mencintai budaya yang ada di alam Nusantara ini, di Indonesia ini. Inilah Taman Purbakala Cipari di Kuningan, Kabupaten Kuningan. Terima kasih Pak Ruhimat. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ke batu menhir, sahabat. Sama juga tadi yang ada di sana ya, batu atar. Ini lebih tinggi.